Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal fasikun walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga fa insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis yang berkaitan dengan huru-hara menjelang hari kiamat. Hadis ini dari Bukhari, ya, di mana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang beliau mengatakan isbiru, bersabarlah, fa innahu la ya'ti alaikum zamana, sungguh jenengan nanti akan didatangi sebuah zaman, illal ladina, ya, yang dimana zaman itu ba'dahu syarrum minhu, di mana zaman itu semakin hari bukan menjadi semakin baik, semakin hari menjadi semakin jelek. Sarrum minhu hatta talqau rabbakum, sampai kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Sami'tuhu an-nabiyukum, ini aku dengar dari nabimu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam isi hadis ini, ya, ini Ibnu Mas'ud yang memberikan pada kita gambaran inami waraikum, nanti akan datang, ya, setelah menjelang hari kiamat, zaman yang kemudian keadaannya itu menjadi semakin jelek. Coba jenengan nanti bisa bayangkan, ya, selama ini kan di WA kita itu ada video call kan. Sebentar lagi ini mau dihapus, wis gak kuat bandani. Telegram call, ya, kemudian juga WA call, ini semua nanti akan dihapus dan kita kembali pada SMS sebentar lagi, ya, karena terjadi gonjang ganjing yang berkaitan dengan, ya, sumber daya yang kemudian sudah mulai menipis, ya, di mana nanti jenengan bisa melihat, ya, negara superpower itu berubah menjadi negara kedua. Negara Afrika dan Amerika Latin tetap menjadi negara ketiga. Sedangkan superpower itu, ya, Asia Tenggara dan Pasifik. Tapi namanya bukan Indonesia lagi, tapi Indocina. Karena berada di dalam hegemoni, ya, China. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka untuk melemahkan kaum muslimin caranya cuma satu saja. Apa itu? Yaitu dengan wala yazaluna mukhtalifin. Karena kaum muslimin itu gampang berselisih, gampang bendian, gampang tukaran. Jenengan lihat, ya, seperti PWILS bendik dengan FPI, bendik dengan para habib, bendik, ya, dengan berbagai macam, entitas kemasyarakatan yang itu dikelola oleh para syarif ataupun habaib. Maka jenengan bisa melihat kebencian itu memang kepada habaib, kemudian kepada bangsa Arab, setelah itu apa? Pada Islam. Sedangkan mereka mengaku pembelanya Wali Songo. Sedangkan Wali Songo kalau jenengan lihat, ya, di Museum Radya Pustaka yang ada di Solo, atau kemudian di beberapa manuskrip yang dipegang oleh beberapa para sejarawan,
ini ternyata Sunan Giri itu kalau kemudian nasabnya itu kemudian diangkat ke atas, itu hampir semuanya sampai ke Husain bin Ali. Sebagian dari mereka mengatakan Hasan bin Ali, tapi ternyata yang paling asli itu kembali kepada Husain bin Ali. Artinya apa? Ya bahwa Sunan Giri pun itu ternyata juga keturunan ya Husain bin Ali dari Ahmad al-Muhajir, yang itu merupakan salah seorang dzurriyyah Rasul yang pindah dari Irak ke Yaman. Mereka tidak tahu ceritanya, sempo penting ya digosok supaya terjadi kebencian. Ya, dan inilah yang nanti akan membuat ya kaum muslimin yaitu kemudian akan tercerai-berai. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam surah Al-Anfal itu dikatakan wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya kamu harus taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu tukaran, berselisih, berkonflik, maka watafsalu, maka akan hilang kekuatanmu. Watathabari hukum, maka akan hilang haibah atau kewibawaanmu. Karena itu wasbiru, sabarlah kamu ketika kamu menjalani agama ini. Ini wasbiru itu kembali kepada hadis daripada Ibnu Mas'ud tadi, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan isbiru, bersabarlah kamu. Wa inna mi wara'akum zamana, sungguh kamu akan menemui zaman illal ladina badahu sarum minhu, di mana ya zaman itu semakin lama menjadi semakin jelek. Dan itu kemudian didengar langsung oleh Ibnu Mas'ud dari baginda Rasul Muhammad SAW. Karena itu ya Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kemudian ya akan mengandung berbagai macam goncangan-goncangan yang terus terang saja ini kalau kaum muslimin tidak sabar, mereka bisa hanyut di dalamnya. Jenengan tahu Syarikat Islam itu didirikan tahun 1901 oleh Haji Saman Hudi, tapi nggak ada Anwarnya ya. Jadi Haji Samanhudi yang lahirnya di Laweyan, ya, Kartosuro, di mana ketika beliau itu kemudian 1901 itu mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI, dan itu kemudian diteruskan oleh Hos Cokro Aminoto. Tapi kemudian 1928 itu kemudian SI itu pecah menjadi dua, satu SI hijau kemudian dua SI merah. Ya, SI Merah itu di Semarang. Didirikan oleh siapa? Alimin, Darsono, Semaun, dan Muso. Ini juga muridnya Hos Cokro Aminoto. Selain Sekar Marijan Kartosuwiryo dan kemudian juga IR Soekarno. Tapi Sekar Marijan Kartosuwiryo itu mendirikan DITII, kemudian IR Soekarno mendirikan negara Indonesia, sedangkan Semaun, Alimin, Darsono, Muso itu mau mendirikan negeri komunis yang ada di Hindia Belanda. 1928 mereka mendirikan partai yang namanya PKH, ya Partai Komunis Hindia Belanda, bukan Indonesia karena Indonesia belum ada. Ya. Dan itu kemudian membuat PKI itu ya ternyata dari PKH ke PKI mereka itu kemudian eskalasinya luar biasa. Tahun 1948 yang tercatat menjadi anggota PKI itu hampir 3 juta. Penduduk Indonesia dikit loh ya. Itu hampir separuhnya itu mereka itu kemudian ya menjadi anggota PKI. Kalau jenengan lihat Aljazair itu menang, aktivis dakwahnya itu cuma 1 juta. Ya ini di Indonesia itu pernah aktivis PKI bisa mencapai 3 juta. Luar biasa. Setelah dihanguskan tahun 48, maka seluruh pentolannya itu ditangkap. Nanti ada triumvirat ya. Triumvirat itu 3 tokohnya, yaitu Aidit, ya, kemudian juga Nyoto, ya, serta Lukman, ya. Itu kemudian membangun PKI lagi. Itu hanya dalam jangka 48 sampai 65 jumlahnya sudah hampir mencapai 3 juta lagi. Artinya apa? Pengideologiannya sangat cepat sekali. Dan itu efektif untuk memecah belah kaum muslimin. Karena itu ma'asyiral muslimin, model itu kemudian mau digunakan lagi, tapi lebih semut
lebih canggih, sehingga kalau jenengan bisa lihat ekonomi pun itu akan kemudian disamaratakan. Tahukah jenengan di Shenzhen ya sama Shanghai, bukan Shanghai kacang itu bukan ya, tapi di Shandong ya itu kemudian semuanya itu sudah pakai QRIS semua. Jadi tidak ada ya apa itu uang tunai itu sudah tidak ada. Jadi jangan belanja itu cuma pakai HP dok. Ya, jadi tidak ada uang tunai. Dan kalau jenengan itu memasukkan semua data itu di HP, maka itu merupakan akses pemerintah yang bisa meneliti kehidupan pribadi masing-masing penduduknya. Jadi jenengan nanti kerapik nih anak, entek piro ya, jenengan sekolah nih anak punya uang berapa, tabungan berapa begini, semuanya struktur itu nanti diketahui oleh negara. Kalau semuanya diketahui oleh negara, ini negara apa? Kapitalis atau komunis? Ya. Jadi ini gambaran ke depan tuh luar biasa. Bitcoin 2030 ini juga mau dilakukan. Jadi goncangan moneter dan kemudian goncangan ideologi itu akan membuat orang yang tidak sabar itu kemudian bisa bundir. Tahu ya bundir? Bunuh diri. Karena apa? Tidak kuat yang ngadepi kenyataan. Nggak iso dihibur dengan stiker WA. Nek awakmu nggak kuat kenyataan mau piyo dhisik nggak bisa. Oh dolanmu kurang adoh nggak bisa. Ya, karena hampir semua manusia pasti akan mengalami goncangan. Zilzalang sadida, goncangan yang luar biasa. Ya, karena itu kenapa? Kalau jenengan lihat seorang ulama dari Saudi itu menangis karena apa? Melihat banyaknya antrian orang Gaza untuk kemudian menunggu bantuan. Bantuannya itu berkilo-kilo antri, tapi oleh pemerintah Mesir dicegat nggak boleh masuk. Zalim apa enggak? Yang boleh masuk 6 atau 7 truk itu langsung dirampok oleh penduduk Israel yang ada di dekat situ. Jadi mereka itu berada ya di dalam titik nadir, kelaparan, diblokade, dan itu menunjukkan ya bahwa sedangkan orang di luar kita, bangsa Arab itu malah kemudian mengundang Justin Bieber. Ya, ada konser yang ada di Riyadh, ya bahkan kemudian ada beberapa mengundang artis luar negeri itu di Madinah dan sebagainya. Ini luar biasa. Kota Neom, kotanya MBS, ini kemudian juga sudah diresmikan di mana mereka membuka pantai itu yang persis seperti Bali. Dan kemudian melegalkan minuman keras itu pada wisatawan. Jadi kalau kemudian di negara Islam sudah ada seperti itu, kira-kira pripun ini? Yang dulu Madain Saleh itu kalau Nabi lewat di situ harus menundukkan ya kepalanya, menutup dengan burdah, kemudian ta'awud pada Allah Subhanahu wa taala, sekarang menjadi kafe, menjadi destinasi wisata. Ya, inilah yang kemudian ya huru-hara menjelang hari kiamat itu luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, ibadatu fil kharaj. Ini kata Ibnu Mas'ud juga, hadisnya juga sama ya. Hadis berkaitan dengan itu, ya, hadis yang pertama itu, kedua yang ini. Ibadatu fil kharaj, ibadah pada masa sulit, peperangan dan kemudian masa ya resesi yang luar biasa. Kal hijrati alayya, itu seperti hijrahnya ya seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya semua pahala itu ya diberikan oleh Allah karena apa? Ittiba atau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya hanya untuk dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau kemudian wanita yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka hijrahnya itu hanya kepada mantok pada harta dan wanita yang dia nikahi, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena itu ma'asyiral muslimin, jenengan tetap utun, meligi, kemudian tetap ibadah itu luar biasa. Ma min kalamin, ya, ada beberapa kalam. Ya, yang kalam itu ya fiyurdillah, berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Fi tis'in, jumlahnya ada 9.
Jadi selama jenengan ngomong ini pensarah daripada hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Kalau jenengan beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Maka berkata yang baik itu ada 9. Ya. Yang pertama apa? Tahlil. Yaitu qaulu la ilaha illallah. Kemudian tasbih subhanallah. Takbir yaitu Allahu Akbar. Tahmid yaitu adalah alhamdulillah. Ya, kemudian yang kelima adalah su'alika. Ya, anil khair, yaitu pertanyaanmu untuk mencari kebenaran. Su'alika fil khair, yaitu adalah pertanyaanmu kepada orang yang berilmu dalam rangka supaya jenengan mendapatkan kebaikan. Watawaudu'aka, yaitu kemudian kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala anisar, yaitu berkaitan dengan takdir yang buruk atau keburukan keadaan. Maka ta'awud jenengan itu juga merupakan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dapat berapa? Tahmid, takbir, tahmid ada 6 kan? Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu al-amru bil ma'ruf. Ya, yaitu kalau jenengan kemudian menyeru kepada kebaikan. Wa nahaika 'anil munkar, dan usaha jenengan untuk mencegah seseorang dari kemungkaran. Summa sukut, kemudian setelah itu jenengan diam. Kira-kira jenengan iso napa? Yang kemudian yang ke-10 qiraatul Quran. Qiraatul Quran yang ke-10. Kemudian sukut diam. Ya, ini yang paling berat itu adalah jenengan beramal menjelang hari kiamat. Kata-kata yang jenengan biasakan itu yang 10 tadi, yang 9 tadi. Dan itu kalau kemudian jenengan lakukan, Pak, insya Allah jenengan akan punya benteng yang kuat. Ya, karena sistem Dajjal itu ternyata mengajarkan seseorang itu ilmu pengetahuan itu dengan cara yang misterius. Jenengan tahu penemuannya Leonardo yang melukis Mona Lisa itu ya. Da Vinci itu, yang kemudian juga ada Da Vinci Code ya, filmnya. Ya, itu ternyata kemudian bukunya itu ditemukan tuh hampir semuanya itu berkaitan dengan teknologi zaman sekarang. Ada pesawat terbang, ada sistem stealth ya atau siluman, ada kemudian tank yang kemudian mempunyai banyak sekali teknologi. Jadi beliau sudah berpikir itu 300 tahun sebelum teknologi itu ditemukan. Ya, ada baterai dengan menggunakan baterai pasif. Ya, ada yang kemudian bagaimana dia menciptakan kayak bom atom dan sebagainya. Semuanya sudah ditulis oleh Leonardo da Vinci itu di dalam bukunya. Ini menunjukkan apa? Ya, nuwun sewu. Dajjal itu keluar itu tandanya apa? Ketika kemudian seorang sahabat Nabi terdampar di sebuah pulau, kemudian ketemu dengan Dababah, dituntun untuk kemudian menuju kepada tokoh yang kemudian badannya besar sekali, yang dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian si makhluk itu bertanya kepada si sahabat Nabi tadi, apakah kurma baisan masih tumbuh? Apakah kemudian danau yang ada di Tiberias itu sudah mengering? Atau kemudian apakah mata air Zurqah itu kemudian sudah hilang? Kemudian apakah nabi yang terakhir sudah diutus? Maka kemudian sahabat tadi mengatakan kurma di Baisan itu Yordania itu masih tumbuh. Sedangkan kemudian danau Tiberias itu masih ada. Mata air Ainun Zurqa itu juga masih ada. Tapi nabi yang sudah diutus itu kemudian sudah keluar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka makhluk itu mengatakan, sedilut engkas aku metu. Sebentar lagi dia akan keluar. Maka kemudian
Tamim Ad-Dari, ini sahabat namanya Tamim Ad-Dari, itu kemudian pertama bertanya pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, makhluk itu apa?" Maka Rasulullah mengatakan itu Dajjal. Jadi kalau kurma baisan sudah tidak tumbuh lagi, ya air mata Zurqa juga sudah mulai mengering, Tiberias apalagi kemarin dibom oleh Suriah ya, Danau Galilea ya, sama ya Tiberias, sehingga akhirnya Israel sekarang kekurangan air. Ya, terjadi banjir bandang karena apa? Ya, bendungannya jebol. Karena mereka mengebom istananya Ahmad Sarraj, presiden Suriah, dibalas ya oleh Suriah dengan mengebom bendungan, sehingga bendungannya akhirnya kemudian ambrol. Nah, ini bentuk daripada peperangan Iran. Kalau itu kemudian ambrol, airnya hilang, kira-kira itu pancingan Dajjal apa enggak? Paham ya ini ya, pola pikirnya? Ya. Kelihatannya kemudian menghancurkan Israel, tapi ada pintu pertas jalan untuk membuat Dajjal itu cepat muncul. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat seperti tadi, ya maka Dajjal sebenarnya sudah muncul, cuma dia tidak berani keluar. Karena apa? Masih banyak orang yang memperingatkan tentang Dajjal. Karena itu kalau saya ngaji, mesti Dajjal tak sebut supaya apa? Selama Dajjal disebut, maka dia masih takut untuk keluar. Apalagi kalau orang yang masih membaca ya doa setelah tasahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian masih ada orang yang membaca surah Al-Kahfi. Kira-kira kaum muslimin yang baca surah Al-Kahfi masih banyak apa enggak? Banyak. Apalagi hafal surat awal 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Itu lebih dahsyat lagi untuk menghalangi keluarnya Dajjal. Tapi Dajjal ya tetap dia akan muncul dengan apa? Nizamul Dajjal, yaitu sistemnya Dajjal. Ya. Caranya bagaimana? Istahwaza alaihimus syaitanu wa ansahum dzikrullah. Maka mereka itu menaklukkan manusia dengan kemudian membuat mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahum zikrullah. Ulaika hizbus syaiton. Maka dia termasuk ya partainya setan. Ya, fa inna hizbas syaitana humul khasirun. Maka orang yang masuk kepada partainya setan, maka dia termasuk orang yang khasirun. Jadi ma'asyiral muslimin, ya ini gambaran kita menjelang huru hara hari kiamat itu sangat luar biasa sekali. Karena itu bagaimana kita menghadapi pertarungan tadi? Maka Allah memberikan tip ini di dalam surah Al-Anfal. Ya Rasulullah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu." Fasbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, nek jenengan ketemu dengan musuh dalam bentuk apapun, entah musuh itu berupa jais, ya, juyus atau pasukan, entah itu kemudian nidhamul hadamah atau sesuatu sistem yang merusak, atau mabda'ul hadamah atau nilai-nilai yang merusak, atau tayyarul jahiliyah, yaitu adalah ya tayyar atau arus-arus jahiliyah, maka kita menghadapi tadi idalakitum fi'atan, kamu menghadapi musuh seperti itu, fasbutu, maka kamu harus sabat. Sabat itu apa? Yaitu tetap kokoh pendirian kita. Wasabbit aqdamakum. Maka Allah kemudian menguatkan kaki-kaki kita untuk tetap ya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah istiqomah itu paling sulit sekali, ikhwani fillah. Kenapa kok sangat sulit sekali? Karena setan itu inna syaitona qa'ada ala atrukihi. Setan itu duduk di semua pintu amalan manusia. Baik amalan itu baik atau amalan itu buruk, maka setan itu duduk di situ. Kalau manusia mengamalkan kebaikan, dibisiki supaya riak. Kalau setan itu kemudian melihat manusia ya melalui kejelekan, maka mereka itu kemudian disuruh untuk memuaskan hawa nafsu sepuas-puasnya. Kira-kira hawa nafsu itu kalau dipuaskan terus-menerus, kira-kira bisa memenuhi dahaga apa enggak? Enggak bisa. Ya.
Berapapun orang itu korupsi sampai 300 triliun sekalipun, 400 triliun sekalipun, ya duwe sampai lali dikene yang ndi ngono ya. Sampai dimasukkan ya ke dalam bunker sekalipun, yang dinikmati cuma sedikit. Nek ditukokne pecel mangan sak piringnya ditambahi rong piring kas, mesti mencret deh. Ya. Tidak mungkin dia makan itu semuanya. Ada seorang bupati dari Kukar itu ketika korupsi, mobil mewahnya ada 70. Kira-kira bisa tidak membagi bokongnya itu untuk 70 mobil mewahnya? Tidak bisa. Senin sampai Minggu gitu ya, itu kan ya cuma 7 mobil kan. Gonta ganti setiap hari sekalipun ya, tetap aja nanti ujung-ujungnya apa? Waleh. Ya, karena semua dunia itu mempunyai hukum asal. Kalau kemudian dilakukan berulang-ulang, penyakitnya cuma satu, yaitu bosen. Ya. Karena itu kenapa? Ikatan yang paling kuat itu misakon ghalidon, itu diletakkan cuma di dua saja. Pertama adalah tauhid, yang kedua adalah pernikahan. Iya benar ya. Yang pertama adalah tauhid, misakon ghalidon, yaitu ikatan yang kokoh. Irtibatul qawi, yaitu adalah ikatan yang kuat. Itu hanya pada dua saja. Misakon ghalidon. Pertama adalah iqamatut tauhid, yaitu menegakkan tauhid. Kalau orang nggak bisa memegang tauhid, musyrik dia, masuk neraka. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa memegang pernikahan, maka dia kemudian tolak, akhirnya bercerai, goncang arsy tadi. Yang bisa menggoncangkan arsy kan cuma satu, yaitu bercerai. Dan kemudian yang bisa membuat ya setan itu mendapatkan tajul iblis. Tajul iblis itu adalah mahkota iblis. Itu adalah orang yang bisa menceraikan bainal mar'i wa zaujih, antara suami istri. Karena itu disebut oleh Allah di dalam Quran namanya apa? Misakon ghalidon. Maka targetnya setan untuk merusak manusia di dua misakon ghalidon tadi. Satu di akidah supaya mereka musyrik, dan yang kedua adalah di pernikahan supaya keluarga itu hancur. Kalau pernikahan hancur kan yang rusak bukan suami istri saja kan, anaknya juga rusak, silaturahim dengan besan juga rusak, hubungan dengan tetangga menjadi tidak baik juga, eksesnya itu panjang sekali. Dan itu yang paling disenangi iblis. Karena itu setan yang berhasil menceraikan ya pasangan suami istri, maka dia ta'alim, kesini kamu. Ya, maka dia mendapatkan namanya tajul iblis, yaitu mahkotanya iblis. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian harus menjadi ya at-tahadi. At-tahadi itu apa? Tantangan buat kita. Ya, orang Islam itu harus memperbaharui yang namanya ruhul tahaddi, yaitu ruh atau spirit untuk kemudian menghadapi tantangan. Kalau orang itu kemudian tidak menghadapi tantangan, suwi-suwi seluruh anggota badannya itu akan mengalami yang namanya penurunan. Tahukah jenengan setiap tahun setelah umur 40 tahun ya, otot jenengan itu berkurang 1%. Otot jenengan berkurang 1%. Diganti oleh apa? Lemak. Prosesnya namanya apa? Sarkopenia. Jadi sarkopenia kalau jenengan nggak bergerak, nggak mengembangkan otot, maka jenengan nanti ya setiap tahun ototnya itu akan berkurang. Jenengan usia 40 sampai usia 50, berarti berkurang berapa persen? Dari 40 sampai ke 50, 10%. Kalau berat jenengan itu 100 kilo, kurang dari 10%, ya berarti jenengan kekurangan ya berkurang masa ototnya itu 10 kilo dalam 10 tahun. Diganti apa? Lemak. Dan lemak itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sehingga lama-lama jenengan menjadi rapuh. Dulu kalau laki-laki itu pada usia muda itu ya koyok lelananging jagat. Iya apa enggak? Wah, gagah prakoso. Ya koyok Bimo gitu ya. Tapi nanti setiap tahun hormon testosteron, daya kekuatan seksual itu berkurang 1%. Berkurang terus.
Ya, kalau orang tidak tahu, akhirnya beli obat perangsang berupa testosteron, disuntikkan ke tubuh. Dan testosteron dari luar yang disuntikkan itu bukan menambah, tapi malah mengurangi sampai separuhnya. Kalau dosisnya sudah habis, maka kemudian ya testis itu karena kemudian ada asupan dari luar, dia malas produksi. Nah, kalau nggak di story, dia malas produksi, ujung-ujungnya apa? Ngedrop, drop ya. Ya akhirnya jangan cuma tolah. Raiso lapor-lapor. Karena apa? Hormonnya semakin turun. Tapi kalau jenengan itu ibadah, tetap bekerja, karena spek manusia dari atas, dari langit itu untuk bekerja. Ya, jadi badan kita itu harus digerakkan terus menerus. Ya, karena itu ikmalu. Ya, maksudnya beramalah, berkaryalah. Hampir semua seruan dari ya Al-Quran itu supaya kita itu bekerja. Tapi bukan kerja ngomong doa, tapi kemudian tidak bekerja malah ngapusi wong liya, itu beda lagi. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada jargon saja, tapi memang kita bekerja. Karena itu semuanya merugi kecuali siapa? Beriman, beramal soleh. Beramal soleh kan gerak. Ya, kemudian tawasobil hak, tawasobil sabar, aktivitas dakwah. Jadi selama jenengan beriman, tetap beramal soleh, ngibadah, kemudian berdakwah, insya Allah jenengan tidak akan merugi. Karena masa itu sangat cepat sekali. Coba bayangkan, kemarin kita lagi ngaji Jumat kemarin, mau wis ketemu nih. Ya benda, ya materi kemarin orang ngapal mesti tambahin nih. Ya. Akhirnya apa numpuk terus ya. Ujung-ujungnya apa? Kalau nggak dimurojaah, ya hilang nanti. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kemudian kita berusaha untuk hidup pada era ini fasbutu, yaitu kita harus benar-benar sabat. Ya, yang pertama, peperangan itu butuh yang namanya kesabatan, yaitu istiqomah, ya tetap berada di jalan dakwah, tidak tergelincir ya kepada ya pelengah-pelengah yang akan membuat kita itu menjadi terlena. Ya, kera itu kalau kena angin topan dia iso gojekan. Kena angin puting beliung masih kuat. Tapi kalau kena angin mamiri, angin sepoi-sepoi, ya, ketake ngantuk sih, Pak. Ngantuk, deklak, ya bisa ceblok nanti ya. Ya, jadi kalau ketika anginnya kuat, itu mereka bisa berpegangan dengan kuat. Sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu dulu ketika kemudian mereka ditekan oleh penjajah, ya berkorban semangat yang luar biasa, mereka itu tetap bergerak menghadapi dengan gagah berani. Ya pada, ya coba jenengan lihat ya, hampir semua pahlawan itu ketika Diponegoro kalah, apakah mereka kemudian juga langsung mundur? Enggak, masuk di negara-negara ya di Mataram ya, kayak di Kediri, Tulungagung, ya bahkan sampai di Blitar. Maka mereka kemudian mendirikan komunitas yang namanya Sawo Kecik. Rumahnya kan ditanduri sawo kecik kan? Ya, dan kemudian mereka nandur puring. Nek wong mati biasanya enek dong puring kan? Ya, supaya apa? Supaya mereka tahu ini peparingan Gusti Allah, sampean masih berada dalam jamaah Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda dan jenengan harus menyebarkan kebencian. Jadi ngono itu. Ya, karena sawo kecil. Ya. Nandur sawo itu dari kata sawu. Kalau mau sholat kan biasanya sawu, suhu, vakum, wa inna taswiyatas suhu min iqamati sholat, sawu. Wong Jawa ora iso ngomong sawu, akhirnya yang paling enak sawu. Ya. Kayak jenengan melihat ya di masjid keraton kan mesti enek waluh kan. Ya, waluh itu dari kata wallahi. Ya. Enek waluh, enek salak, kemudian juga ada lunglungan. Lunglungan itu tumbuhan-tumbuhan yang merambat itu lah. Itu hiasan di masjid manapun, Kartosuro, Surakarta, ya Hamengkubuanan maupun kemudian Kasunanan, semuanya hiasannya sama. Karena yang membangun itu adalah Hamengkubuwono yang pertama, Pangeran Mangkubumi, yang pernah belajar pada arsitektur di Perancis. Dan beliau itu membuat simbol-simbol.
Waluh itu dari kata wallahi. Wong Jawa itu wangen ngapale, tapi nek departemen perbadokan coba betapa. Ya, wallahi anu. Ya, wallahi hanya jadi waluh ngono ya. Lunglungan itu adalah ya saling tolong menolong untuk mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu pesen-pesennya. Sebab kalau langsung diomong nih konangan Belanda ajur wis. Ya karena Belanda itu mempunyai ya salah satu politiknya yang paling mengesalkan itu apa? Divide et impera. Sehingga kemudian semuanya itu sinandi. Sinandi apa? Dimasukkan di dalam hiasan-hiasan istana. Salak. Salak itu dari kata salaka. Man salaka. Ya. Yatamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan innal jannah. Man salaka. Barang siapa yang menempuh. Ya, jadi salak itu dari kata salaka yang artinya menempuh. Ya, jalan ilmu maka dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka wallahi demi Allah, kemudian kalau kamu mencari ilmu, saling tolong menolong, Pak insya Allah jenengan akan mendapatkan kenikmatan hidup yang ada di dunia. Itu sinandi semua. Dan itu kemudian digunakan Pangeran Diponegoro supaya kemudian ya pengikutnya itu tersebar di mana-mana menyebarkan Islam. Ya, kalau di Kangean itu ada Mbah Imam Sopingi. Iya Banda. Ya kalau di Jalan Manggar itu ya ada Mbah Somo yang punya ajian Manggar itu ya. Ya kemudian juga di Kepanjen Lor atau Kepanjen Kidul bapaknya Mbah Idris itu namanya Mbah Abdul Wahab. Kereta itu kan ada kuburannya namanya makam Mbah Abdul Wahab itu bapaknya Mbah Idris. Nah, Mbah Idris itu sekarang namanya diabadikan menjadi Masjid Al Idris dekatnya RSU Aminah. Tahu kan itu ya, pinggir jalan itu loh. Itu pusat-pusat Islam dulu di situ. Ya, kemudian Tumenggung Ronggo Hadinegoro, bupatinya Blitar dulu, ini kemudian menempatkan beberapa pasukan ya, Pangeran Diponegoro yang Bulkio. Bulkio itu pasukan yang rendah, itu daerah Sanandayu, Ngelegok. Karena itu di sana ada reok namanya reok Bulkio. Nanti kemudian diserengat itu ada yang namanya pasukan Tulkio. Ya, jadi semuanya itu punya pasukan. Karena itu kan daerah-daerah sini sama dengan daerah Jawa Tengah kan. Ada desa Purworejo, karena juga Purworejo, Jawa Tengah juga ada kan. Ya dulu ya Purworejo itu namanya Begelenan. Nah sekarang Begelenan jadi daerahnya Serengat. Hampir semuanya ada. Karena apa? Memang dulu orangnya dari pasukannya Diponegoro yang masuk ya ke arah timur. Ya itu dalam rangka apa? Mereka berhenti perang tapi kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka harus menghadapi yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat apa? Penjajahan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin. Karena pasca perang Diponegoro tahun 1930 nanti dilakukan yang namanya tanam paksa. Dan itu berlangsung sampai tahun 1901. Jadi penderitaan nenek moyang kita yang paling berat itu setelah mereka kalah perang. Ya, Pangeran Diponegoro akhirnya kemudian Belanda ya menerapkan yang namanya kerja rodi, yaitu tanam paksa. Banyak sekali petani yang meninggal karena tanam paksa, kan tidak dapat bagian. Wis kesel tapi ora oleh bagian. Dan itu terjadi ya sehingga mereka kuat. Ya komunitas sawo tadi menjadi kuat karena apa? Karena mereka kemudian ya ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada wit yang jenenge lunglungan. Nah, jangan lupa tolong menolong. Ya, sehingga nenek moyang kita itu tetap survive menghadapi kesulitan karena apa? Sabat di dalam dakwah. Caranya bagaimana? Dengan zikrullah. Ya, fasbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka kamu berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kemenangan. Lah zikir itu menjadi kalimat harian utama. Sehingga orang zaman dulu ya sepoto yang menyumpai sesuatu mesti langsung ya terjadi.
Innar rajula as'asa wa qadama. Innar rajul, ya, sesungguhnya ada seseorang yang itu as'asa, rambutnya kusut masai. Kemudian kakinya itu kotor. Ya. Andaikan dia kemudian bersumpah, pasti Allah kemudian akan mengabulkan doanya tadi. Karena orang dulu itu tajam. Karena apa? Mereka itu kemudian ketika dalam keadaan kepepet, larinya ke arah zikir tadi. Sehingga akhirnya yang berkembang pada masa itu banyak tasawuf. Ya, tasawuf kan yang berkembang kan. Ya, dan itu kemudian yang mendasari berdirinya ya, syarikat Islam. Tapi syarikat Islam seperti itu masih digerus dengan kekuatan revolusioner ya, daripada komunis. Yang ujung-ujungnya apa? Bentik tidak karuan. Keluar Muhammadiyah 1912, kemudian juga dibentikkan dengan apa? Yaitu dengan kaum tradisionalis. Sehingga kaum istana yang masih tradisional itu melihat perkembangan Muhammadiyah, maka kemudian mereka mengatakan bahwa itu kafir. Karena apa? Pakai celana. Karena Haji Ahmad Dahlan kan ngajinya itu di Muhammad Abduh, seorang ulama yang dari Timur Tengah. Kemudian beliau juga belajar pada seorang ya, ulama Syekh Sayyid Ridha, yang beliau itu adalah Salafi, juga modernisasinya juga bagus. Ya, kemudian Jamaluddin Al-Afghani yang mengemukakan teori tentang pan-islamisme. Maka tiga itu mempengaruhi gerakan Muhammadiyah dengan cara apa? Progresif. Karena masyarakat senang. Tapi itu kemudian ya diadu domba oleh Belanda dengan apa? Dengan tradisionalis. Ya, bayangkan ini ya, setiap muncul gerakan mesti seperti tadi. Datanglah dari ya dunia Islam Syekh Ahmad Surkati, yang beliau datang di sini untuk menyatukan bangsa Arab yang ada di Indonesia. Tapi kemudian juga diadu domba oleh Belanda. Sehingga akhirnya Jami'atul Khair, yaitu adalah jamaah yang didirikan oleh Ahmad Surkati, itu pecah. Ya, para Habib Syarif itu ya kemudian bergabung dengan Robitoh Alawiyin, sedangkan kemudian ya Jami'atul Khair yang dari Arab ya yang non Habib itu kemudian membentuk Al-Irsad. Dan itu tidak bersatu karena nikah saja tidak boleh dan sebagainya. Dan itu kemudian diubuh-ubuhi Belanda, apalagi kemudian Syekh Osman bin Yahya, salah seorang muftinya Hindia Belanda, itu mengemukakan ya, fatwa bahwa ketika hari ulang tahunnya Ratu Wilhelmina, mereka harus menghormat. Ulama-ulama yang lain marah, no. Ya, mereka tidak pernah menghormat pada siapapun. Yang mereka sembah, yang mereka rukuk, mereka sujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah disuruh menghormat kepada Ratu Wilhelmina. Itu Syekh Utsman ya, Ibn Yahya, yang itu kemudian menjadi tangan kanannya Belanda. Ini yang kemudian sering dijadikan oleh Bang Imat itu ya, yang Kibin itu ya, untuk kemudian menyerang para Habib. Akhirnya fitnahnya tidak mari-mari nih, ma'asyiral muslimin. Fitnahnya benar-benar terus berkelanjutan sejak 905 sampai kemudian sekarang ya, luka lama itu kemudian dikorek kembali. Ujung-ujungnya apa? Ya bendik lagi. Ya, jadi ma'asyiral muslim inilah yang kemudian ya harus menjadi perhatian buat kita, yaitu kalau kemudian kita berjuang jangan lupa untuk ingat kepada Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Karena musuh itu berusaha untuk ya mengadu domba, karena yang dirusak cuma dua tadi, yaitu adalah akidah misakon golitan tadi, yang kedua adalah struktur rumah tangga. Kalau struktur rumah tangga itu ambruk, persatuan kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah pasti nggak akan terbentuk. Innamal mu'minuna ikhwatun, kan semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu dirusak ya selnya yang paling kecil, yaitu adalah sel rumah tangga tadi. Kemudian wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tatabari hukum wasbiru innallaha ma'asabirin. Itu terusan ayat tadi. Ini untuk menguatkan kita jangan sampai kita terpecah belah. Taat pada Allah, taat pada Rasul, jangan sampai terjadi perselisihan, akan menghabiskan energi, menghilangkan kewibawaan. Maka wasbiru, sabarlah kamu menghadapi berbagai macam goncangan. Nah sekarang itu PWI dibentuk ini dengan FPI, PWI dibentuk ini dengan para Habib. Ya. Kemudian juga nanti ya
Itu belum ormas yang lainnya seperti Grab ya, dan sebagainya. Nanti bisa di ya bentik-bentikkan lagi ya, supaya apa? Kaum muslimin sibuk ya dengan PR-nya sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin wasbiru, ya bersabarlah. Beda dikit saja ya, mereka sudah kemudian terjadi bentian tidak karuan. Ya memang benar ya, khuruj minal khilaf mustahab. Kalau kita keluar dari khilaf itu lebih diutamakan. Ya. Caranya keluar dari khilaf apa? Ya bukan mengikuti ini, itu dan sebagainya, tapi kita kemudian berdalil dengan argumentasi kita masing-masing sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah dan juga pada a'immatul mazahib. Setelah itu kemudian kalau kita mengambil dalil ini, ya khurut minal khilafnya bagaimana? Ya kita saling menghormati, selesai. Ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ya, maka kemudian ketika ada orang yang berkunut imamnya, ya kita ikut berkunut. Kalau imamnya tidak berkunut, ya kita karena apa? Ju'ilat imam, ya dijadikan imam untuk diikuti. Ya, sehingga kalau kemudian seperti itu khuruj mina khilaf, yaitu keluar dari khilaf. Dengan tasawuf itu Pak, insya Allah kita nanti akan bisa mendapatkan ya kesabatan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau ada guncangan apapun, turbulensi dalam bentuk apapun, Pak, insya Allah kita siap untuk menghadapinya dengan apa? Wasbiru, innallaha ma'as sabirin. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu kalau orang itu bersabar. Ya, kadang-kadang sabar itu wangel, enggak angel, sesuatu yang hil wal mustahil itu apa? Yaitu orang itu menyangka masuk surga tanpa jihad dan sabar orang ini. Jadi surga itu hanya bisa diperoleh dengan apa? Yaitu sabar dan berjuang. Ya, kalau kemudian tengok-tengok oleh gedok, ya tengok-tengok kemudian bisa oleh surga, sulit maksudnya. Ya kita harus berjuang minimal yang jenengan berjuangnya apa? Untuk ngibadah, jalan kaki kemudian dalam rangka untuk ibadah, kesulitan meskipun kena rematik itu seret-seret sikile ya. Bahkan Rasulullah itu mengatakan nanti menjelang hari kiamat jenengan itu mendatangi sholat ya seperti jenengan itu merangkak di salju. Ini para sahabat bingung, oh, tanah Arab itu gersang kok enek salju. Nah sekarang itu di Saudi namanya daerah Abha, itu sekarang itu salju dok ini sekarang ya. Nanti setelah itu kemudian ya akan beralih pada daerah-daerah lain, maka nanti lataku musa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta ardul Arab, sampai kemudian bumi Arab itu burujan, menjadi hijau, wanaharon, penuh dengan sungai. Bahkan nanti ada salju yang membuat orang itu untuk sholat saja harus merangkak. Untuk apa? Supaya mereka itu mendapatkan pahala dari ibadah mereka di era yang sulit atau bil haraj. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin. Moga-moga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah, sehingga Pak insyaallah ya dengan saling mengingatkan kita akan senantiasa berada fi yurdillah, ya berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid dan kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.